Gue mau nanya nih, harga outfit lo dari atas sampai bawah boleh nggak nih? Boleh lah. Ini sepatunya ngeri banget nih bos. Oh jelas dong. Lo berapa harganya? Wah ini legit parah cuy. Helm dengan tampilan cybernatik. Ya cuman 12 miliar dolar doang sih. 15 miliar. Oke, tahu. Halo para rebaners dan pengangguraners, annyeonghaseyo kumhadamang, gimana kabar kalian? Apakah kalian masih beli udut batangan di warung samping rumah? Atau udutnya hasil selip-selipan punya bokap? Entahlah, hanya Anda dan mbak-mbak penjaga warung samping rumah Anda yang tahu. Sebelum kita masuk videonya, saya sarankan untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe channel ini, Anda telah membantu Indonesia menghilangkan satu orang pengangguran. Dimana lagi dengan rebahan lu bisa berkontribusi untuk Indonesia? Dimana lagi? Cuman di sini cuy. Oke, saya hitung 1 sampai 1000, nggak kelamaan. Oke, langsung lanjut. Di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film G.I. Joe The Rise of Cobra. Film ini adalah sebuah film laga fiksi ilmiah militer Amerika Serikat tahun 2009. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja. So, welcome to Ruang Movie and let's start begin. Beberapa ratus tahun silam, tepatnya pada tahun 1641 di Prancis, seseorang bernama James McCullen berada di dalam penjara karena pengkhianatan pada negaranya atas penjualan senjata militer. Karena hal tersebut, McCullen dihukum dengan diberikan sebuah topeng yang telah dipanggang setengah matang dengan cinta di setiap pahatannya. Dan film pun dimulai. Di sebuah perusahaan bernama Mars Industry, keturunan dari James McCullen bernama Daniel McCullen sedang mempresentasikan teknologi persenjataan terbaru bernama Nanomite yang awalnya dikembangkan untuk membunuh sel kanker, dan dengan sedikit bantuan pendanaan dari NATO, Nanomite dimodifikasi sehingga bisa memakan logam hingga sebuah kota. Setelah memposting produknya di Tokopedia, pelanggan pertama dari pemerintahan negara Kyrgyzstan akan dikirimkan keesokan harinya. Lalu terlihat Duke dan Ripcord bersama pasukan NATO bersiap untuk mengawal Nanomite tersebut. Namun saat di tengah perjalanan, rombongan NATO diserang oleh Anna dengan pasukannya yang bernama Cobra. Di tengah-tengah perebutan Nanomite, datang abang-abangan kompleks gua pasukan elit G.I. untuk membantu NATO merebut Nanomite yang akan dicuri oleh organisasi Cobra. Dan terlihat hologram Jenderal Clayton Abernathy, komandan NATO, mengajak Duke dan kawan-kawannya untuk bergabung dengan pasukan G.I. untuk mengantarkan paket itu. Setibanya mereka di markas NATO, hologram McCullen menyuruh Breaker untuk mengecek paketnya, dan paketnya alhamdulillah aman. Lalu scenes pindah, terlihat McCullen yang berbicara tentang gagalnya Anna mengambil Nanomite tersebut. Di sini kita tahu bahwa riset dari Nanomite itu adalah hasil pinjaman dari NATO senilai 10 juta dolar. Maka McCullen berusaha berkhianat dan mengambil banyak keuntungan dari NATO dengan mengambil paket itu untuk dijual ke negara lain. Lalu McCullen melacak keberadaan paket itu untuk merebutnya kembali, dan di sini kita diperlihatkan seorang pasukan ninja elit bernama Storm Shadow yang kemudian akan menuju ke markas NATO di Mesir untuk menjalankan misi pencurian. Lalu kemudian kita diperlihatkan markas Mars Industry, di mana di dalam markas terlihat 19 pasukan Neo Vipers yang sudah disuntikan 10.000 cc larutan penyegar cap kaki 3. Maksud kami larutan Nanomite, yang mengakibatkan mereka tidak akan merasakan rasa sakit karena Nanomite yang ada di dalam tubuh mereka akan mengeluarkan segala jenis racun dan serangan. Dan McCullen mengerahkan pasukan itu bersama Storm Shadow untuk menyerang markas G.I. Joe. Lalu kembali ke markas G.I. Joe, di mana NATO telah melacak identitas Anna. Lalu kemudian Duke dan Ripcord mendapat tugas untuk kembali ke batalionnya. Tapi Duke menolak dengan alasan bahwa teman-temannya yang telah tewas atas serangan semalam dan ingin membalas dendam. Ditambah lagi Anna, salah satu petinggi dari Cobra, adalah mantannya 4 tahun yang lalu, dan akhirnya dia pun diikut sertakan dalam anggota G.I. Joe. Lalu scenes pindah, terlihat Anna menemui Daniel. Di sini kita tahu bahwa mereka sudah menikah. Lalu Anna mengingat 4 tahun yang lalu saat Duke melamarnya, tetapi dengan satu syarat, yaitu Duke harus berjanji menjaga kakaknya yang juga teman satu tim Duke. Dan scenes pindah pada Duke dan Ripcord yang diperkenalkan sebuah pakaian akselerator Delta 6. Gue mau nanya nih, harga outfit lo dari atas sampai bawah boleh nggak nih? Boleh lah. Ini sepatunya ngeri banget nih bos. Oh jelas dong. Lo berapa harganya? Ini sneaker hydraulics pneumatik bertekanan tinggi, satu set sama bajunya ya 200 juta dolar lah. Ini gue dapat second dari bokapnya Tony Stark. Ini style parah sih cuy. Nanya dari topi lo berapa harganya? Ini bukan topi bang, ini helm.
Gimana sih abang? Oke. Wah ini legit parah cuy. Helm dengan tampilan Cybernatica yang terhubung langsung ke pakaian gue. Ini harganya ya murah lah. Ya cuman 12 miliar dolar doang sih. 15 miliar. Oke, tahu. Ini brand new style parah cuy. Gue dapat di Wakanda Forever, toko Black Panther Shop, mantap jiwa. Nah, terus jam tangan lo? Tuh kan salah lagi. Ini sarung tangan bang, sarung tangan bukan jam tangan bang, bukan. Oke. Jadi sarung tangan tombak pendorong ganda lengkap sama roket kendali otomatis dengan ledakan 3 kali lipat. Harganya ya agak sedikit mahal sih teman, karena gua sultan jadi ya murah aja doang gitu cuy. Harganya 1,2 miliar dolar. Gue mau nanya nih, lu dukun atau gimana bisa dapetin semua nih? Nyuri, maling atau gimana? Enggak dong bang, gua kan ownernya Ruang Movie, makanya lu sih nggak subscribe dong. Oke. Lalu mereka pun berlatih menggunakan alat-alat super hype beast berteknologi Jijo. Setelah itu terlihat kelompok Cobra datang ke markas Jijo untuk mengambil kembali nanomite, dan terjadilah perebutan paket nanomite yang sangat mengakidiukan adrenalin penonton. Tapi sayangnya paket tersebut berhasil dicuri oleh kelompok Cobra. Lalu setelah kejadian tersebut, Snake Eye mengingat masa lalunya bersama Storm Shadow 20 tahun lalu, di mana Snake Eye pertama kali bertemu Storm Shadow saat dia ingin mencuri makanan di dapur sebuah kuil tempat berlatih Storm Shadow, di mana seorang guru kuil tempat itu menghentikan mereka dan Snake Eye pun diajak tinggal dan berlatih di kuil itu bersama Storm Shadow. Lalu scenes pindah pada Daniel yang memegang topeng yang di awal film dipakai oleh salah satu leluhur klan Mikalan yang dihukum karena menjual senjata perang antara kedua belah pihak, dan itu menjadi prinsip bagi Daniel agar tidak ketahuan dalam menjual pada kedua belah pihak. Lalu scenes berpindah di markas Jijo, di mana mereka telah melacak identitas dari Anna de Cobray Baroness, yang juga suami Daniel de Cobray, seorang ilmuwan hebat asal Prancis yang meneliti akselerator partikel. Lalu mereka bergegas menuju laboratorium Daniel di Paris untuk menghentikan Cobra meluncurkan rudal nanomite. Saat di tengah perjalanan, Duke mengingat masa lalunya 4 tahun lalu saat menjalankan misi bersama kakak Anna yang bernama Rex, namun naas Rex gugur saat misi itu. Kemudian terlihat Anna dan Duke berada di pemakaman Rex. Kemudian scenes berpindah di Paris, Prancis, di mana Storm Shadow menyerang petugas pengamanan untuk masuk ke laboratorium demi mengaktifkan hulu ledak nanomite. Saat kelompok Cobra ingin mengetes hulu ledak itu, kelompok Jijo mengejar mereka dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat epik. Singkat cerita, Storm Shadow berhasil menembakkan hulu ledaknya di Menara Eiffel. Namun sebelum nanomite itu menyebar ke seluruh kota, Duke melompat ke pesawat Cobra dan berhasil menonaktifkan, dan terpaksa Duke ditahan oleh mereka. Setelah kekacauan itu, kelompok Jijo akhirnya ditahan oleh kepolisian Prancis untuk diamankan. Terlihat mereka berada di dalam penjara khusus teroris, namun beruntung mereka berhasil dibebaskan oleh Jenderal Abernathy, pemimpin NATO. Lalu scenes pindah pada Duke yang ditahan Anna dan Storm Shadow, dan di situ Duke meminta maaf pada Anna karena tidak dapat menepati janjinya untuk melindungi kakaknya Rex. Dan terlihat Storm Shadow yang mengingat masa lalunya bersama Snake Eye. Mereka merupakan rival dalam bela diri di kuil itu. Namun sayangnya gurunya lebih peduli pada Snake Eye ketimbang Storm Shadow. Oleh karena itu Storm Shadow membunuh gurunya sendiri. Dasar bocil nggak ada akhlak. Lalu scenes berpindah di mana kelompok Jijo melacak keberadaan Cobra yang berada di kutub utara. Lalu mereka bergegas mempersiapkan pasukannya dan segera menyerang markas Cobra yang berada di kutub utara. Dan terlihat Duke berusaha mencuri kopernya untuk mengaktifkan GPS, dan akhirnya Jijo berhasil menemukan titik markas Cobra. Lalu Duke dibawa ke Dr. Crazy untuk dijadikan subjek percobaan nanomite. Namun saat akan disuntik, Duke menanyakan siapa sebenarnya dokter gila ini. Dan ternyata itu adalah Rex yang selamat dari misi 4 tahun lalu, di mana dia menemukan teknologi di dalam bangunan itu dan sekarang mengembangkannya menjadi senjata pemusnah massal. Dan dia juga merahasiakan identitasnya pada adiknya Anna. Tak lama berselang terlihat pasukan Joe yang mendekat ke markas Cobra. Lalu kemudian terlihat Daniel melepas 3 rudalnya ke Moskow, Beijing, dan Washington DC. Dan pasukan Joe berhasil mengagalkan rudal yang akan menuju Beijing. Dan Ripcord memakai salah satu jet untuk menghentikan 2 rudal lainnya.
Lalu scenes pindah pada Rex yang akan menyuntikkan nanomite pada Duke, tapi Anna datang untuk melepaskan Duke. Di sini terlihat bahwa Rex telah menyuntikkan nanomite pada adiknya sendiri. Kita tahu Rex sangat tergila-gila dengan sains. Lalu kemudian scenes berpindah di mana pasukan NATO bersiap untuk menyerang markas Cobra yang berada di bawah es Antartika. Dan terjadilah pertempuran yang sangat mengskidipapapkan adrenalin para penonton, yang tentunya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan rayuan gombal. Karena kekacauan itu, Duke akhirnya berhasil membebaskan Anna. Lalu terlihat juga Ripcord yang telah menghancurkan satu rudal yang menuju ke Moskow, Rusia. Lalu scenes pindah pada markas Cobra, terlihat Duke dan Anna melarikan diri menggunakan kapal selam. Lalu terlihat Storm Shadow dan Snake Eye sedang by one. Di sini kita tahu bahwa Snake Eye telah bersumpah untuk diam saat gurunya mati dibunuh oleh Storm Shadow. Itulah mengapa dia tidak pernah bicara dan Snake Eye akhirnya mengalahkan Storm Shadow. Dan terlihat Ripcord yang menembak rudal nanomite, tapi nanomite-nya menyebar ke pesawatnya sendiri. Namun Ripcord mengarahkan pesawatnya keluar atmosfer agar nanomite itu mati. Lalu kembali di markas Cobra di mana Rex mengaktifkan peledak otomatis pada markas mereka yang dimana di sana masih banyak anggota Jijo. Singkat cerita, mereka berhasil lolos dan menyelesaikan misi ini. Namun ternyata Rex masih menyimpan salah satu nanomite dan disuntikan pada Daniel McCullen yang membuatnya menjadi Iron Man. Dan mereka pun dipenjara. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat memantapkan jiwa. Begitu saja bacotan dari gua di video kali ini. Jangan lupa subscribe supaya saya tetap bisa beli makan malam dan mengganti handphone saya. YouTuber lain mah enak ngedit video di laptop ROG. Lah saya pakai iPhone 18 Pro Plus Plus. Kan Anjing banget. like kalau kalian suka, dis aja kalau nggak suka, serta saran, kritik, request, terserah lu dah, coret-coret aja dah tuh di kolom komentar cuy. See you the next video, bye bye.